Selamat datang di diskusi masa kini. Saya Maya Ajahra, tuan rumah di diskusi masa kini. Dalam pembahasan di diskusi masa kini akan membahas tentang hak dan kewajiban seorang pelajar yang belum terpenuhi. Dalam artikel yang pertama, partisipasi pendidikan naik, tapi jutaan anak Indonesia masih putus sekolah diambil dari sumber republika.co.id, dan adapun artikel yang kedua yaitu jumlah siswa putus sekolah menurut tingkat tiap provinsi diambil dari sumber statistik data.co.kemendikbud.go.id. Pendidikan menjadi masalah besar sebab pandemi, rendahnya pendidikan kian melebar. Berdasarkan adanya pandemi, sistem sekolah beralih menjadi belajar sekolah online. Dengan demikian, anak akan semakin malas untuk belajar disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, minat anak yang kurang, perhatian orang tua rendah, serta fasilitas yang kurang. Banyak anak yang memutuskan menjadi pengangguran dan menikah sejak dini. Merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak, baik anak yang bukan sekolah, anak yang sedang sekolah, dan anak yang putus sekolah. Persoalan putus sekolah merupakan tantangan bagi pekerja sosial. Nas menyebutkan bahwa ratusan ribu pelajar terancam putus sekolah. Mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu. Anak usia sekolah dari keluarga yang tidak mampu inilah yang menjadi potensialnya keluar dari bangku sekolah sebelum menghitung ijazah. Kembali di diskusi masa kini, kita akan dengarkan beberapa ungkapan dari narasumber kita. Sudah terhubung dengan di diskusi masa kini, yaitu dari para pelajar SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, ada Adam Napuri dari Kalangsari, Danian Nurtazmiar Febriani dari Sampalan, dan ada Budang Budawan dari Kuta Gandok. Di lingkungan tempat tinggal saya, yaitu di Dusun Tarikolot, Desa Kalangsari, jumlah kasus anak putus sekolah kurang lebih mencapai 6 orang anak. 2 di antaranya hanya bisa menamatkan sekolah dasar, dan 4 orang anak lagi hanya bisa menamatkan hingga sekolah menengah pertama. Ini dikarenakan ketidaksanggupan dari orang tua untuk membiayai atau melanjutkan sekolah anaknya. Di daerah rumah Dani itu Sampalan, masih banyak yang putus sekolah. Ada yang dari SMP-nya udah putus sekolah, ada yang SD-nya, ada yang SMA-nya juga. Nah, tapi kebanyakan sini tuh yang putus sekolah SMA, yang dari SMP naik ke jenjang SMA. Ya, ada. Di lingkungan tempat saya tinggal, tepatnya di Desa Kutajaya, hampir sekitar 8 orang anak putus sekolah. Yang paling dominan itu laki-laki dibandingkan perempuan. Mereka putus sekolah itu dikarenakan adanya yang mencari kerja ataupun yang menikah. Mendapatkan pendidikan merupakan hak bagi setiap manusia. Di Indonesia, pendidikan diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Bahkan ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyebab anak putus sekolah saya mengklaim adanya 3 sebab, yaitu yang pertama dikarenakan adanya faktor ekonomi, yang kedua dikarenakan adanya faktor sosial, dan yang terakhir dikarenakan adanya belum meratanya akses pendidikan. Ada 3 faktor yang membuat mereka putus sekolah, yaitu ekonomi, yang kedua lingkungan, yang ketiga karena faktor orang tua yang tidak mengizinkan. Ada juga yang seperti itu. Nah, untuk faktor yang pertama itu ekonomi, karena di daerah Dania mayoritasnya itu seorang petani dan pengembala kambing atau adalah yang serabutan juga. Paling ada ini yang buka warung kecil-kecilan kayak gitu. Nah, menurut mereka itu profesi mereka seperti itu karena pendidikan mereka dahulunya itu hanya sampai tamatan SD. Jadi dia nggak bisa, mereka para orang tuanya itu tidak bisa melanjutkan pendidikannya atau bisa bekerja lebih layak dari seorang petani. Saran dari saya, pemerintah harus bisa mengawasi perkembangan pendidikan di Indonesia. Harus sigap menangani pelanggaran HAM yang terjadi, dan harus selalu mensosialisasikan tentang pentingnya pendidikan kepada orang tua dan juga anak. Saya menyarankan, tolong kepada semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia, tolong tanamkan sikap sadar kalian, sadar bahwasanya pendidikan itu penting,
Sadar bahwasanya semakin tinggi pendidikan anak, maka semakin tinggi kualitas anak tersebut. Dan jika ada ketidakmampuan dalam bidang ekonomi dalam menopang biaya pendidikan, saran saya itu carilah beasiswa. Sesungguhnya sekolah itu gratis, sekolah itu tidak bayar, asalkan kita tahu ilmunya. Dan juga untuk orang tuanya juga harus sadar bahwasanya anaknya ini masih memerlukan pendidikan, sadar bahwasanya anaknya ini memiliki cita-cita yang besar, maka dari itu support dia, dukung dia, motivasi dia, dan janganlah membanding-bandingkan. Dan juga untuk anaknya juga harus sadar bahwasanya orang tuanya ini banting tulang untuk menafkahi dia dan menyekolahkannya, dan sadar bahwasanya dia ini tidak boleh mengecewakannya dengan cara salah pergaulan. Dan juga teruntuk pemerintah, tolong, di Indonesia juga masih belum meratanya akses pendidikan, seperti tidak adanya sekolah, kurangnya fasilitas belajar, tidak adanya tenaga pengajar, ataupun tidak adanya tenaga pengajar di daerah-daerah pelosok ataupun pedalaman. Maka dari itu, berilah fasilitas belajar yang memadai. Dan juga teruntuk pemerintah, tolong, jikalau pembelajaran jarak jauh Saat ini sih diperpanjang, harapan pertama itu ya meningkatkan tarif pendidikan yang sangat tinggi dan meningkatkan kualitasnya. Nah, saran dari Dani itu mungkin untuk pemerintah lebih lebih meningkatkan kualitas pendidik dan sarana prasarananya juga lebih ditingkatkan agar kita bisa bersekolah dengan nyaman dan layak. Ditambah sebisa mungkin berikan kesempatan mereka yang tidak bisa bersekolah untuk bersekolah secara gratis. Itu harapan kita semua. Jadi kita bisa belajar dan menimba ilmu bersama-sama mereka yang tadinya putus sekolah. Jadi kita dapat ilmu bersama-sama gitu. Kesimpulannya, anak putus sekolah adalah keadaan di mana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak baik, memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi, saran dari saya, solusi untuk menolong yang putus sekolah adalah dengan memberikan sistem paket sebagaimana dimaksud, yaitu anak didik putus sekolah diikuti dengan program kelompok belajar yang mana paket A dibagi kepada mereka yang tidak tamat sekolah dasar dan paket B untuk yang belum tamat SMP. Pendidikan kesetaraan menjadi salah satu program pada jalur pendidikan non-formal yang mengadakan pendidikan umum setara dengan SD, MI, SMP, MTS, dan SMA, MA melalui program paket A, paket B, dan paket C. Program tersebut sering mengombinasikan pendidikan aksara dan pembekalan keterampilan. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan diskusi masa kini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan sampai jumpa.